Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba bahas pelajaran ekonomi untuk kelas 10. Di sini soalnya berkaitan dengan biaya produksi. Yang pertama adalah salah satu contoh biaya tetap. Baik, jadi kalau untuk biaya tetap itu biaya yang dikeluarkan tetapi tidak terpengaruh oleh berapa produksi yang dibuat. Nah, yang pertama ada biaya membeli gula, ini tidak masuk. Biaya membeli telur juga tidak masuk. Nah, biaya tetap di sini contohnya kalau kita lihat ada di pilihan D. Jadi biaya sewa tempat. Jadi kalau kita menyewa tempat misalkan 1 juta, maka ketika tempat itu digunakan untuk memproduksi suatu produk, itu produknya bebas. Jadi dia tidak akan terpengaruh. Biaya tetapnya masih tetap 1 juta, tetapi produknya itu bebas berapapun banyaknya. Oke, selanjutnya di nomor 2, berikut data mengenai biaya perusahaan. Ini ada Q simbol dari quantity, FC fixed cost atau biaya tetap, VC variable cost, TC total cost. Nah, TC ini dihasilkan dari FC ditambah VC. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dari data di atas besarnya biaya marginal. Ingat, biaya marginal itu disimbolkan dengan MC, di mana MC itu diperoleh dari TC awal dikurangi dengan TC sebelumnya. Jadi fokus kita adalah di total cost untuk mendapatkan marginal cost. Nah, di sini diminta saat diproduksi 2 unit. Berarti kita ambil dari sini. Nah, kita lihat ini TC 1 dikurangi dengan TC sebelumnya. Berarti dikurangi dengan 55. 80 dikurangi 55. Hasilnya adalah 25. Nah, bisa juga soalnya seperti ini. Kalau diketahui misalkan Q-nya adalah 100, kemudian TC-nya misalkan 2000. Kemudian pada saat Q-nya berubah menjadi 150, ternyata TC-nya itu menjadi misalkan 3000. Nah, berapakah MC-nya? Maka untuk mendapatkan jawaban ini, yang pertama kita rubah TC-nya yaitu 3000 dikurangi dengan 2000, kemudian dibagi dengan 150 dikurangi dengan 100. Maka di sini hasilnya adalah 1000 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 20. Jadi ini biaya marginal. Jadi biaya marginal itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menambah 1 unit produksi. Oke, selanjutnya di nomor 3, berikut ini adalah sumber pendapatan. Nah, ini soal mudah. Pendapatan itu berarti bisa jadi bentuknya gaji, kemudian bunga simpanan. Kalau bunga simpanan berarti seperti halnya kita menyimpan uang di bank. Kemudian sewa hak milik. Contohnya kita menyewakan gedung kepada orang lain. Jadi ini ada 1, 2, 3. Pilihannya di B. Selanjutnya untuk soal nomor keempat, untuk memproduksi suatu barang, pengusaha mengeluarkan biaya tetap. Oke, kita tulis TFC 1 juta. Biaya variabel berarti C sama dengan 400.000. Apabila harga jual berarti kita simpulkan P sama dengan 500.000, maka produksi minimal untuk mencapai titik impas. Oke, jadi yang diminta adalah Q-nya berapa untuk mendapatkan titik impas. Ingat, titik impas itu diperoleh dari TR sama dengan TC. Ini titik impas. Nah, TR itu diperoleh dari P dikalikan Q. Sedangkan TC itu diperoleh dari TFC ditambah TVC. Nah, kita masukkan tadi sini P-nya kita dapatkan 500.000 dikalikan Q berarti 500.000 Q sama dengan TFC. TFC-nya di sini 1 juta. Nah, TVC-nya kita buat di sini. TVC itu dihasilkan dari kita buat di sini PC dikalikan dengan Q. Jadi di sini TVC-nya adalah 400.000 dikalikan dengan Q berarti 400.000 Q. Dari sini bisa kita dapatkan 500.000 Q. Ini kita pindahkan menjadi dikurang 400.000 Q sama dengan 1 juta. Maka hasilnya ini menghasilkan 100.000 Q sama dengan 1 juta. Maka Q-nya tinggal kita bagi 1 juta dibagi dengan 100.000. Hasilnya adalah 10.
Nah, ini dia jawabannya ada yang B. Seperti itu. Kita lanjut di soal yang kelima. Di sini ada data quantity, price, total revenue, diminta marginal revenue. Nah, kalau dalam biaya itu namanya marginal cost. Tapi kalau dalam pendapatan atau penerimaan namanya marginal revenue. Artinya konsepnya sama saja. Jadi kalau kita diminta saat barang diproduksi 2, kita ambil 2. Nah, berarti 900 dengan 500 ini bedanya berapa? Yaitu 400. Maka marginal revenue-nya adalah 400 rupiah. Oke, selanjutnya soal yang ke-6. Bacalah peran pelaku ekonomi di bawah ini. Yang diminta adalah memproduksi barang dan jasa. Ini jelas produsen ya. Jadi tinggal kita cari kata produsen. Ini dia. Oke, jadi produsen itu membeli faktor produksi. Faktor produksi itu input untuk membuat produk. Membayar balas jasa berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Ini yang dibayarkan kepada rumah tangga konsumen. Oke, nomor 7 di bawah ini yang bukan merupakan pendapatan rumah tangga. Nah, pendapatan itu kan bisa jadi bentuknya bunga. Bunga itu seperti kita menyimpan uang di bank. Itu masuknya pendapatan. Laba kalau kita dapatkan jual beli. Kemudian sewa kalau kita menyewakan seperti tanah, gedung, kendaraan atau sejenisnya. Upah seperti orang bekerja dengan tenaga menghasilkan upah. Nah, saing ini bukan jelas. Oke. Nomor 8, kurva yang menunjukkan dua kombinasi konsumsi. Nah, kata kuncinya adalah dua kombinasi konsumsi atas barang dengan menghasilkan kepuasan yang sama. Nah, ini jelas kepuasan yang sama. Ini kita sebut dengan indifferent curve. Nah, kalau budget line itu menunjukkan dengan pendapatan yang sama. Pendapatan yang sama, tetapi kepuasannya juga menghasilkan yang sama. Kalau isokuan itu berkaitan dengan penggunaan kombinasi dari faktor produksi. Nah, contohnya misalkan kita mau buat sepatu menggunakan mesin dan tenaga kerja misalkan. Mesinnya bisa jadi 2, tenaga kerjanya 7. Tapi bisa juga mesinnya hanya 1, tenaga kerjanya misalkan menjadi 15. Nah, ini namanya isokuan. Nah, kalau isokos ini berkaitan dengan biaya. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor 9. Pelaku ekonomi yang paling berperan menjual faktor produksi adalah, nah ini kata kuncinya menjual faktor produksi. Nah, kalau tadi kan untuk produsen itu membayar. Berarti yang menjualnya adalah rumah tangga konsumen. Maksudnya di sini lebih ke arah masyarakat. Begitu. Oke. Selanjutnya di nomor yang ke-10 yang termasuk kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu kegiatan menambah barang, menambah nilai guna. Menambah nilai guna barang. Pelajar naik angkot bukan. Pengrajin mengayam rotan. Nah, ini memproduksi kan? Karena mengayam rotan. Menjajakan ini bukan, mengadakan pameran bukan, ini juga bukan. Oke, nomor 11, data perusahaan menunjukkan penerimaan total. TR-nya 400 Ki dikurang 5 Ki pangkat 2 ini. Dan biaya totalnya adalah TC 60 tambah 40 Ki. Maka perusahaan mengalami, nah ini caranya kita yang pertama bisa menggunakan rumus TR sama dengan TC. Kemudian kita gunakan TR aksen bukan TR TC. Tapi kita gunakan di sini adalah TR aksen sama dengan TC aksen. Atau nama lainnya adalah MR sama dengan MC. Nah, jadi kita turunkan untuk TR-nya itu sama dengan 400 Ki dikurang 5 Ki pangkat 2. Kita cari TR aksennya. Nah, TR aksen itu berarti turunan dari 400 Ki. Hanya 400. Dari 5 Ki pangkat 2 berarti 10 Ki. Nah, 400 dari mana? Ini turunan. Jadi kalau 400 Ki berarti 400. Kalau 200 P berarti 200. Tinggal dihilangkan saja hurufnya. Nah, kalau yang ini 10 dari mana? Dari 2 dikalikan 5. Hasilnya 10. Kemudian 2-nya dikurangi 1. Jadi kita simpan di sini pangkat 1 sebetulnya. Tapi kita tidak tulis. Jadi hasilnya 400 dikurang 10 Ki. Kita dapatkan TR aksennya. Nah, selanjutnya kita cari TC aksennya. TC-nya 60 ditambah 40 Ki. Nah, berarti TC aksennya
Nah, kalau ini kan konstanta. Jadi kalau angka itu namanya konstanta. Jadi ketika diturunkan dia tidak ada. Tapi kalau 40 Ki berarti kita hilangkan Ki-nya, turunannya menjadi hanya 40. Nah, setelah itu baru kita dapatkan TR aksen sama dengan TC aksen. Nah, TR aksennya yaitu 400 dikurang 10 Ki sama dengan 40. Nah, saya buat di sini. Berarti kita ambil min 10 Ki sama dengan 40. Ini kita pindahkan menjadi min 400. Jadi Ki sama dengan ini hasilnya minus 360 dibagi minus 10. Nah, berarti Ki-nya kita peroleh adalah 36. Nah, ini kan yang ditanya bukan Ki, tapi yang ditanya adalah kondisinya laba, rugi, atau break even point. Nah, selanjutnya berarti kita masukkan ke TR. Nilai Ki ini. TR-nya yaitu 400 Ki dikurang 5 Ki pangkat 2. Berarti kita buat 400 dikalikan 36 dikali 5 dikurang 5 dikalikan 36 pangkat 2. Nah, kita hitung dulu sebentar. Oke, jadi kita coba kalikan dahulu 400 ini 400 dikalikan 36. 400 dikali 36 hasilnya adalah 14.400. Kemudian dikurang 5 dikalikan 36 dikali 36. Berarti 5 dikali 1296. Nah, selanjutnya kita coba hitung. Berarti di sini 14.400 dikurangi 5 dikalikan 1296. Coba kita kali. Hasilnya adalah 6480. Maka TR-nya 14.400 dikurangi dengan 6480. Ini hasilnya adalah 7.920. Nah, ini TR, artinya penerimaan atau uang yang diterima oleh produsen. Nah, kita akan cari selanjutnya adalah TC-nya. Kita lihat, hitung dulu TC-nya biar mengetahui apakah dia laba, rugi, atau break even point. TC-nya rumusnya tadi, kita lihat dulu. Rumus TC itu adalah ini 60 ditambah 40 Ki. Jadi kita masukkan 60 ditambah 40 Ki. Nah, kita masukkan 60 ditambah 40 Ki-nya tadi kita dapat yaitu 36. Yang ini. Jadi kita masukkan 36. Jadi hasilnya 60 ditambah 40 kita kalikan dengan 36. Itu hasilnya adalah 1440. Maka ini menjadi 1.500 ya. Nah, kita lihat TC-nya 1.500, artinya biaya yang kita keluarkan 1.500. Sedangkan pendapatan kita 7.920. Dengan kata lain, ini TR lebih besar daripada TC. Dengan kata lain, kita dapat laba. Jawabannya yang pertama adalah kita dapatkan laba. Jadi jelas ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, pertanyaannya labanya berapa? Tinggal kita hitung. Bedanya antara 7.920 dengan 1.500. Ini berarti sekitar 6.420 ya. Kalau tidak salah hitung. Ada tidak? Nah, ada. 6.420. Oke, yang A. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di nomor 12. Sebuah perusahaan memproduksi sebanyak 10.000 unit dengan biaya sebesar 50.000, sedangkan ketika memproduksi 15 unit biayanya sebesar 80.000. Biaya marginalnya, nah ini sama sebetulnya seperti nomor mana tadi? Nah, nomor 2. Nah, ini seperti nomor 2. Nah, kita coba buat nomor 12. Berarti TC pertamanya yaitu 50, TC keduanya 80.000. Berarti 80.000 karena TC kedua dikurangi TC sebelumnya. Dikurangi 50.000. Kita bagi dengan total produksinya. Produksi yang kedua itu 15.000. Produksi yang pertama 10.000. Jadi hasilnya kita dapatkan ini 30.000 dibagi dengan 5.000. Maka diperoleh hasilnya berapa ini? 30.000 ya. 10.000. Oh, maaf 50 juta ya. Bukan 50.000.
Ini juta, 80 juta, ini 50 juta. Jadi di sini kita dapatkan 30 juta. Nah, 30 juta kita bagi dengan 5.000. Berarti sekitar 6.000 ya. Oke, sekali lagi ini 80 juta, ini 50 juta. Jadi 6.000. Nah, ada dia. Yang E. Itu dia biaya marginalnya. Oke, selanjutnya faktor yang perlu dikonsumsi. Ini gampang. Konsumsi itu ada dua macam. Satu faktor moneter, dua non moneter. Ini jawabannya adalah pendapatan masyarakat. Semakin besar pendapatan masyarakat, bisa jadi tingkat konsumsinya semakin tinggi. Oke, nomor 14, sebuah perusahaan mampu produksi dengan biaya tetap. Kita tulis TC-nya. Biaya tetap TFC ya. Sama dengan 2 juta. Oke, biaya variabel rata-rata. Ini kita lihat kata kuncinya variabel rata-rata. Nanti kita cari TVC. TVC-nya adalah PC dikali Q. Nah, VC-nya ini dia 800.000. Jadi kita tulis 800.000 dikalikan Q. Nah, Q-nya di sini kan belum ada. Jadi kita kalikan Q saja. Selanjutnya, apabila perusahaan menetapkan harga jual, berarti P sama dengan sebesar 1 juta. Nah, 1 juta itu per unit. Oke, ini kata kuncinya per unit. Berarti kalau kita mau berapa unit, tinggal kita kalikan saja nanti Q. Diminta ini berapa Q-nya? Oh, Q-nya yang diminta. Oke, berarti ini kita hitung dengan cara, karena dia titik impas, berarti kita gunakan TR sama dengan TC. Nah, TR-nya P kali Q. Ingat rumus TR itu harga dikalikan quantity. TC-nya berarti TFC ditambah TVC. Saya buat di sini. P-nya 1 juta. Dikalikan Q-nya. Q-nya kan nggak ada karena yang kita cari. Jadi kita tulis saja. Sama dengan TFC-nya 2 juta. Kemudian ditambah dengan TVC. Ya. Ditambah dengan TVC, TVC-nya yaitu 800.000 Q. Ya, kita tambah saja 800.000 Q. Oke. Saya hapus dulu. Nah, ini. Oke. Selanjutnya dari sini kita gunakan persamaan saja. 1 juta Q. Ini kita pindahkan. Dikurang 800.000 Q sama dengan 2 juta. Jadi di sini Q 200.000 Q sama dengan 2 juta. Nah, kita dapatkan Q-nya sama dengan 2 juta. Kita bagi dengan 200.000. Nah, berarti kan dapat 10. Nah, ada 10 unit. Oke. Terakhir, nomor 15. Diketahui jumlah barang produksi 100, biaya tetapnya 100.000, biaya variabelnya 10.000, harga barangnya 5.000. Labanya, oke. Berarti kita cari TR-nya dulu. Nanti cari TC-nya dulu. Selanjutnya cari TC. TR itu berarti berapa penerimaan kita. Nah, TR rumusnya P kali Q. Nah, kita lihat P-nya ada nggak di sini? P-nya ada 5.000. Q-nya ada 100. Ya, kalikan saja berarti. 5.000 dikali 100 berarti 500.000. Ini 500.000. TC-nya berarti kan rumusnya TFC ditambah TVC. TFC-nya ada. TFC-nya 100.000. Kita masukkan 100.000 ditambah dengan biaya variabelnya 10.000. Nah, jadi ini hasilnya 110.000 ya. Sebentar. 110.000. 110.000. Nah, ini 500.000 dikurangi 110.000, berarti hasilnya adalah 390.000. Nah, ada jawabannya yang D. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.